Salam sejahtera Pak untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikolas Julian Garis Putar dengan NIM 12.24.038 dari program studi Sistem Informasi Angkatan 2024. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan solusi komprehensif yang saya kerjakan pada praktikum T06 kali ini. Jadi proyek kali ini itu bukan sekedar tugas pemrograman, melainkan sebuah latihan dalam mengimplementasikan prinsip OOP dalam arsitektur perangkat lunak yang scalable untuk mengelola data akademik yang dinamis. Sebelumnya, di sini kita akan membaca soalnya terlebih dahulu. Pada T06 kali itu dengan judul remedial. Jadi pada tugas kali itu saya diminta untuk kembali mengembangkan akademik simulator dengan menambahkan fitur. Jadi fitur yang pertama itu yaitu remedial. Pada tugas kali ini itu kita diminta untuk mengembangkan sebuah fitur yang memampukan simulator untuk menerima nilai remedial. Remedial adalah sebuah proses untuk mengganti nilai dari C grade yang diperoleh oleh mahasiswa di suatu mata kuliah. Remedial hanya dapat dilakukan bagi mahasiswa yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan nilai. Nilai pengganti atau nilai remedial itu kemudian akan digunakan untuk mengukur performa mahasiswa di mata kuliah tersebut. Jadi hal yang perlu diperhatikan pada kali ini itu yang pertama, remedial hanya dapat dilakukan sekali untuk setiap rencana studi. Kedua, sekalipun nilainya nanti telah diganti, namun nilai sebelumnya itu harus tetap tercatat dan digunakan sebagai sejarah perubahan. Kemudian dengan penambahan fitur-fitur tadi, maka bentuk keluaran untuk si enrollment nanti akan sedikit berbeda. Khusus bagi melakukan remedial harus menampilkan juga nilai terdahulu. Jadi perhatikan bahwa untuk mahasiswa yang tidak melakukan remedial, format keluaran yang digunakan adalah format sebelumnya. Dengan nanti bentuk format strukturnya itu course code, student ID, year, semester, grade, dan previous grade atau nilai dari atau grade dari sebelumnya. Jadi input yang akan kita masukkan nanti itu adalah seperti ini. Di sini ada komen seperti lecturer add, course add, student add, enrollment add, student details, enrollment remedial, dan terakhir student details. Jadi inputannya ini tuh atau tugas kali ini tuh kita akan melanjutkan dari T05 sebelumnya, yang mana T05 itu kita menambahkan beberapa dosen, mata kuliah, mahasiswa, dan juga grade. Jadi perbedaannya di sini tuh kita mengganti nilainya itu menambahkan nilai yang terbaru atau nilai remedial untuk memperbarui dari nilai si mahasiswa tersebut. Kemudian output yang kita terima nanti seperti ini. Di sini ada format NIM, nama dari mahasiswa, angkatannya, prodinya, IPK-nya, dan yang terakhir SKS-nya. Kemudian di bawahnya itu ada nomor induk dari si dosen, nama dosen, inisial dosen, email dosen, dan terakhir dari prodi dosennya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan dari modulnya terlebih dahulu. Jadi pada modul terdahulu ini dalam sistem akademik itu kita itu menerapkan prinsip dari domain driven design, yang dimana itu setiap kelasnya itu merupakan domain identity yang memiliki siklus hidup dan batasan atau constraint sendiri. Pertama kita masuk ke person.java. Jadi person.java ini itu merupakan the root abstract class dengan menggunakan konsep generalization. Jadi kelas pada person ini itu berfungsi sebagai fondasi arsitektur, yang dimana penggunaan dari si protected ini itu menunjukkan bahwa kita itu memberikan akses kepada turunan kelas atau subkelas nanti tanpa mengekspos atribut tersebut ke publik. Ini tuh bentuk dari penerapan information hiding yang menjaga agar atribut dari si ID ini kemudian atau si name ini
tidak diubah secara sembarangan oleh objek luar tanpa melalui mekanisme yang valid. Kemudian sini kita menggunakan getter dan setternya. Kemudian kita lanjut ke student.java. Pada student.java ini tuh kita menerapkan specialist entities dengan menggunakan konsep specialization dan polymorphism, yang artinya keduanya itu memperluas dari si person ini, sehingga keunggulan desain ini itu adalah polymorphisme. Jadi nanti di dalam driver itu kita bisa menyimpan daftar mahasiswa dan dosen ke dalam koleksi person, namun tetap memproses mereka sesuai dengan perilaku spesifiknya masing-masing, yang membuat sistemnya ini tuh open close principle, yang artinya itu kita bisa menambahkan entitas baru seperti native staff tanpa mengubah kode di driver yang sudah ada. Sama seperti di student ini, pada lecture ini perbedaannya itu kalau yang student itu tuh untuk mahasiswa dan yang lecture ini untuk dosen. Nah, jadi persamaannya itu sama-sama menggunakan konsep dari specialization dan polymorphism. Yang keduanya itu sama-sama memperluas dari si person tadi. Jadi keunggulan itu menggunakan konsep polymorphism. Jadi pada driver nanti itu kita bisa menyimpan daftar dosen ke dalam koleksi dari si person ini, karena kita menggunakan dari si inheritance, yang dimana itu adalah konsep pewarisan yang melanjutkan konsep dari kelas dari si person ini. Jadi untuk memprosesnya nanti itu sesuai dengan perilaku spesifiknya, yang dimana ini ada initial dan emailnya, sehingga tidak membuat atau mengubah kode nanti di driver ini tanpa sembarangan. Kemudian lanjut ke course.java. Pada course.java ini kita menggunakan data aggregation dengan menggunakan konsep one to many association, yang dimana satu mahasiswa itu bisa mengambil mata kuliah yang lain dan tidak bisa dengan menerapkan konsep one to many. Jadi pada kelas course.java ini itu mempresentasikan dari aggregate root, yang di dalamnya ini kan ada private list string lectures, yang dimana bentuk association antar entitas. Pendekatannya ini tuh dipilih karena hubungan antara mata kuliah dan dosen itu bersifat dinamis, atau satu mata kuliah itu bisa diajar oleh tim dosen. Jadi penggunaan string builder di dalam toString ini tuh adalah optimasi performa karena menghindari pembuatan objek string baru di setiap iterasi perulangan. Jadi penggunaan override ini itu kita mempresentasikan output yaitu ulang agar menghindari iterasi di setiap perulangan pada code yang akan dikeluarkan pada output nanti. Kemudian kita ke grade.java. Pada grade.java ini itu kita menggunakan transaction atau history model dengan menggunakan konsep temporal data modeling. Jadi ini itu adalah bagian yang paling kompleks. Mengapa? Karena di sini kita memodelkan nilai itu tidak hanya sebagai nilai statis, melainkan sebagai temporal data dengan menyimpan nanti previous grade-nya ini. Dan remedial grade-nya itu nanti kita menciptakan sistem audit yang memungkinkan pelacakan evolusi nilai. Jadi logika yang toString itu yang saya buat itu untuk merupakan bentuk dari evaluation of responsibility, yaitu objek tersebut itu tidak bertanggung jawab untuk membuat format diri sendiri, sehingga kelas lain itu tidak perlu tahu bagaimana cara menampilkan nilai dari si remedial itu. Jadi di sini saya akan tuliskannya lagi. Jadi pada Java tadi itu ini adalah base class, yang dimana itu menggunakan ini itu adalah super class yang menggunakan konsep dari inheritance nanti. Jadi pada Java itu nanti kita akan menampung
ini itu menjadi atribut dasar sehingga nanti kelas dari si student dan lecturer itu tidak perlu mendefinisikan ulang kode yang sama. Jadi ini itu membuat arsitektur itu menjadi don't repeat yourself. Kemudian pada student.java dan selector.java ini tuh merupakan extendnya dari si person.java itu dengan menggunakan inheritance. Jadi pemilihan ini itu memberikan fleksibilitas sehingga kita bisa itu mengelola daftar orang itu tanpa peduli apakah dia itu dosen atau mahasiswa pada level koleksi umum. Kemudian lanjut ke course.java. Di course.java ini itu kita menggunakan private string tadi yang sudah saya klasikan untuk menampung inisial dari si dosen. Mengapa demikian? Karena bentuk asesmen yang mendukung fleksibilitas mata kuliah yang diampu oleh lebih dari satu dosen atau one to many. Kemudian kita lanjut ke grade.java. Pada grade.java ini tuh disinilah otak remedial dari si sistem remedial itu, yang dengan menggunakan encapsulation di sini dengan misalkan grade dan remedial grade, sehingga sistem saya buat ini tuh untuk memiliki histori nilai yang akurat. Jadi metode string itu saya buat secara cerdas untuk memformat dirinya sendiri secara otomatis berdasarkan status nilainya. Jadi sehingga driver itu tidak perlu lagi melakukan reverse yang rumit pada driver 1 Java nanti. Untuk ini enrollment itu mahasiswa atau dosen nanti itu memasukkan beberapa seperti kodenya itu yang tadi saya jelaskan pada ini, seperti lecturer add, student add, course add dan yang lainnya. Baru ID ini itu untuk NIM-nya, academic year untuk tahun masuknya, semester untuk tahun semester berapa dia, grade ini itu di sini saya buat non karena mahasiswa tersebut belum mendapatkan grade karena di awal semester atau semester 1 itu dia belum mendapatkan nilai akhir dari mata kuliah yang telah dia ampuh. Di sini ada primary grade-nya, hasil nilai terbarunya, dan sebelum previous grade-nya itu adalah nilai sebelum diubah dari sistem remedial ini. Kemudian totalnya itu adalah SKS-nya. Sama seperti yang tadi, kita menggunakan konsep dari getter dan setter. Di bawahnya ada public void swap grade. Ini itu untuk mengubah dari nilai si previous grade-nya itu menjadi nilai terbaru dari si remedialnya. Nah, di sini menggunakan konsep dari override itu untuk memperbarui dari si outputnya. Di sini saya membuat dua karena yang di bawah ini untuk mahasiswa yang belum mendapatkan nilai total dari akademiknya. Kemudian yang di bawahnya itu yang sudah mendapatkan nilai dari total akademiknya. Oke, lanjut ke driver 1.java. Pada driver 1.java ini itu ini adalah sebagai bentuk muka dari si atau sebagai logika kontrol yang bertindak sebagai service layer. Jadi di sini itu menggunakan banyak sekali konsep. Yang pertama itu menggunakan konsep dari data handling. Jadi pada kali ini saya menggunakan konsep array list sebagai in-memory dari si database. Jadi pilihan ini itu adalah yang paling efisien untuk skenario pada tugas kali ini itu karena memberikan akses read atau write yang cepat tanpa kompleksitas database eksternal. Kemudian ada parser dan controller. Jadi menggunakan konsep dari si suitcase, yang dimana itu untuk memproses input stream. Konsep ini itu saya berikan karena dengan memberikan skalabilitas tinggi. Jadi jika diperbarui nanti code ini itu ada perintah baru seperti student delete atau report generated gitu, kita itu tinggal menambahkan satu case lagi tanpa merusak alur dari eksekusi lainnya ini. Suite case. Kemudian
kita menggunakan konsep dari metode optimization metode atau fine grade yang diimplementasikan dengan linear search. Meskipun ini sederhana, tapi ini adalah pilihan terbaik karena efisiensinya itu cukup untuk skala data akademik yang kita tangani saat ini. Kemudian di sini tuh mengapa saya menggunakan implementasinya seperti ini tuh, karena yang pertama readability. Jadi kode itu nanti ini kan kodenya itu dibagikan berdasarkan tanggung jawabnya masing-masing. Seperti pada model ini Course itu bertanggung jawab untuk mata kuliah, enrollment itu untuk mata kuliah apa yang diambilnya, ini untuk penilaiannya, lecture ini untuk dosen, yang lanjutan dari si person tadi, dan yang terakhir itu ada student yang sama seperti tadi, lanjutan dari si person. Kemudian extensibility dengan menggunakan inheritance tadi pada lecture dan student ini itu sistemnya itu jika ada penambahan pada code-nya itu seperti staff atau alumni itu tidak merusak dari code tersebut. Kemudian yang ketiga ada stability. Dengan menggunakan logika remedial yang saya buat itu dengan secara eksplisit memisahkan grade dan previous grade, sehingga audit trail itu menilai bahwa siswa selalu terjaga dan tidak mungkin tertukar secara akademik. Kemudian untuk penjelasan alurnya, jadi sistemnya itu akan membaca input selalu hingga simbol dari si triple dash ini akan memberhentikan dari si inputnya itu. Nah, dengan membagikan nanti beberapa code yang telah kita input. Kemudian ada input dari separatornya ini atau pagar. Ini tuh untuk membedakan dari yang si readme yang dijelaskan tadi itu. Ini course code, student ID, year, semester, dan yang lain. Kemudian jika ada perintah nanti enrollment remedial, sistemnya itu akan memanggil metode swap yang sudah dibuat tadi itu pada pada enrollment.java ini. Nah, nanti kalau ada perintah dari enrollment remedial, jadi sistemnya itu akan memanggil metode swap dari ini di kelas grade nanti untuk memperbarui nilai dan menyimpan histori nilai yang lama. Kemudian yang terakhir itu sistem ini itu melakukan iterasi untuk mencetak seluruh entitasnya itu tanpa terkecuali. Jadi setelah saya menjelaskan ini semua, kita akan mencoba untuk mengcompile dan menjalankan program tersebut. Setelah berhasil di compile dan di running, kita akan masukkan inputnya. Pada input yang pertama itu dengan menggunakan komen dari letter add, yang dimana itu untuk menambahkan dosen pada jurusannya. Kemudian course add, mata kuliah yang ada.
di sini saya akan buat triple dash. Nah, berikutlah hasil dari code-nya itu. Di sini saya tidak memasukkan semuanya, saya memasukkan salah satu dari input yang pada command yang tersedia. Nah, di sini tuh hasilnya sesuai dengan yang output minta. Di sini saya akan mencobanya lagi untuk memasukkan semua inputannya. Kemudian kita masukkan triple dash lagi. Nah, hasil yang diminta itu sesuai dengan yang soal minta. Nah, jadi di dalam kurungnya itu adalah nilai dari sebelumnya, yang dimana nilai sebelumnya itu kan tadi adalah B. Nah, setelah dia mengambil mata kuliah tersebut atau remedial, nilainya itu kembali dengan A. Nah, jadi sekian dari hasil presentasi ke saya pada kali ini. Jadi kendala yang saya terima itu saya kesulitan dalam mensinkronisasi nilai-nilai saat remedial itu terjadi jika berkali-kali. Awalnya itu logika pertukaran itu kan cukup membingungkan. Tetapi di sini saya berhasil mengatasinya dengan menambahkan atribut dari remedial grade itu dan previous grade sebelumnya secara terpisah di kelas grade ini, agar track record nilainya itu tidak hilang, atau setelah diperbarui itu nilainya itu masih tetap berada pada data historinya. Jadi demikian presentasi saya pada project 060 ini yang telah saya berikan pemahaman tentang pentingnya arsitektur yang bersih dalam pemrograman Java. Terima kasih atas perhatiannya. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.